Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Termasuk ke pelajaran yang ke-21, bagian yang pertama. Baik, ad-darsu al-hadi wal-ishruna. Pelajaran ke-21. Al-ishrun ini 20 ya. Hadi ke-1, 20 ke-1 berarti 21. Baik. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-21 ini? Di sini kita akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan majzum. Ya, apa yang dimaksud dengan majzum? Jika di pelajaran sebelumnya, pelajaran 20, pelajaran 19, pelajaran 18, itu kita membahas tentang mansub. Ya, kapan suatu kata kerja berubah harokatnya menjadi fathah. Misalkan jika dia kemasukan an yazhaba, ya, kemudian kita juga sudah mempelajari lan yazhaba. Nah, ini kan harokatnya fathah semua akhirnya. Sekarang kita akan mempelajari kapan kata yazhaba ini dibaca dengan yazhab sukun. Jadi kapan kata kerja itu berharokat sukun. Nah, itulah simpelnya ya. Kapan kata kerja itu berharokat sukun. Dan kan kita tahu bahwasanya sukun itu istilahnya adalah majzum ya. Sukun itu istilahnya majzum. Kalau fathah itu istilahnya mansub, dhamma istilahnya marfu, asal istilahnya majrur. Sekarang kita ambil majzum, dan majzum ini hanya berlaku di kata kerja. Gitu ya. Di jurumiyah dikatakan wala jazma fiha. Jadi isim itu hanya punya 3, bisa marfu, mansub atau majrur, tapi majzum nggak bisa. Berarti isim nggak boleh sukun. Yang boleh sukun itu adalah fiil, kata kerja. Berarti kita membahas apa sekarang? Membahas fiil. Kita fokus di fiil sekarang berarti. Baik, sebagaimana biasa di sini ada hiwar. Baik, kita masuk ke hiwarnya dulu. At-tullabu kaifa haluka ya ustadzana bi khairin ahmadullah wa ashkuruhu ana ma ara haruna alam yahdur na'am innahu lam yahduril yauma ya, atau boleh dibaca lam yahdur al yauma ya, jadi kalau dibaca terpisah lam yahdur al yauma. Tapi kalau dibaca nyambung, maka sukun ketemu sukun dikasrahkan. Lam yahduril yauma. Wa aina asdiqa'uhu salasatu hum aydan lam yahduru. Ata'rifuna aina dhahabu. Baik, sampai situ dulu. Kita lanjut. Kita jelaskan dulu. Kita terjemahkan. Para santri mengatakan, kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Ya ustadzana. Kenapa enggak ya ustazu? Ya, karena ustazuna asal katanya ini ustazuna ya. Ustazuna itu mudhaf-mudhafun ilaih. Kalau dia mudhaf-mudhafun ilaih, maka mudhafnya harus fathah. Ya, tapi kalau hanya satu kata, ya ustazu, ya, tetap dengan dhammah dia. Ini ya ustazu. Ya, tapi kalau ada na setelahnya berarti ya ustazana, karena dia sudah menjadi mudhaf di sini. Mudhaf dan mudhafun ilaih, maka mudhafnya harus mansub. Baik. Sama seperti kata Abdullah. Nah, kalau kita panggil Abdullah jadinya ya Abdullah. Nah, karena namanya mudhaf-mudhafun ilaih Abdu dan lafzul jalalah itu mudhaf-mudhafun ilaih. Baik. Mudarris mengatakan bi khairin, baik-baik saja, keadaan saya baik-baik saja. Ahmadullah, ahmadu ini fi'il mudhari dari kata hamida yahmadu, artinya memuji. Ya, memuji. Berarti ahmadu ana ahmadu fi'il mudhari. Saya memuji Allah, maf'ulun bih. Wa ashkuruhu, syakara yashkuru, ana ashkuru, dan saya bersyukur kepadanya. Di sini kembalinya ke Allah. Jadi ahmadullah wa ashkuru Allah, gitu ya. Ana ma ara Harun. Ma di sini manafiyah yang artinya tidak.
Ya, ma nafiyah di sini artinya tidak. Aku tidak melihat Harun. Ma aro di situ fiil mudhari domir ana ya. Ma aro itu fiil mudhari domir ana. Gimana tadi artinya? Tidak. Aro dari kata ro'a yaro ana aro ya. Jadi saya tidak melihat Harun. Alam yahdur, artinya apakah? Lam artinya tidak ya. Lam artinya tidak atau belum. Jadi lam itu ada dua maknanya, bisa tidak, bisa belum, tergantung konteksnya. Alam yahdur, aku tidak melihat Harun, apakah dia tidak hadir? Telah menjawab, na'am, innahu lam yahduril yauma, semuanya dia tidak hadir pada hari ini. Wa aina asdiqa'uhu salasatu, kemana temannya yang tiga? Teman-temannya si Harun yang tiga orang kemana? Telah menjawab, hum aidan lam yahduru. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang. Ya. Ini akan kita bahas di pelajaran ke-21 ini. Tadi alam yahdur, sukun kan? Berarti kalau ada lam setelahnya harus sukun. Lam yahdur. Yahdur dhamir huwa. Masukkan lam jadi sukun lam yahdur. Ya. Kemudian kalau masuknya ke dhamir hum jadinya lam yahduru. Asal katanya yahduruna. Jadinya lam yahduru. Baik. Kemudian mudarris at-ta'rifuna aina zahabu, apakah kalian mengetahui kemana mereka pergi? Temannya Harun yang tiga ini, ahadut tullabi, salah seorang santri mengatakan, azunnu annahum zahabu ilal matari. Aku mengira mereka pergi ke bandara. Listiqbali ra'isihim. Listiqbal di sini huruf jar ya, bukan lam ta'lil. Kalau lam ta'lil itu hanya masuk ke kata kerja, ini masuknya ke isim, berarti dia huruf jar. Listiqbali ra'isihim. Ya, untuk istiqbal. Istiqbal artinya menyambut. Ya, untuk menyambut atau menjemput. Ya, ada dua kata. Jadi boleh menyambut, boleh menjemput, istiqbal. Listiqbali ra'isihim, untuk menyambut ra'is mereka. Ra'is artinya pemimpin mereka. Entah pemimpin apa maksudnya di sini. Alladzi ya'til yauma ilal madinatil munawwarah. Yang datang pada hari ini untuk ke Madinah Munawwarah di ziarati Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menziarahi Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara syariat la tushaddur rihal illa li thalathati masajid. Tidak boleh kita safar pergi perjalanan jauh kecuali pada 3 masjid saja. Yang tidak boleh meniatkan untuk mengunjungi kuburan Nabi ya. Kalau di sini liziarati Masjidir Rasul, mengunjungi masjid Rasul, jadi boleh. Ya, safar sengaja untuk mengunjungi masjid Rasul boleh. Tapi kalau masjid-masjid yang lain tidak boleh. Jadi 3 masjid itu saja, Masjid Nabi, kemudian Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Baik, Al-Mudarris mengatakan, akatabtumul wajibati ya abnai, apakah anda menulis al-wajibat, telah mengerjakan PR ya? Tulam menjawab, na'am, kata benar. Ali menjawab, ana lam aktub. Nah, ini lagi contohnya bagaimana lam aktub, saya lam aktub. Nah, di sini tadi lam itu kan ada 2, kita artikan dia, tidak atau belum. Nah, kalau di sini kita artikan dengan belum. Bahkan sudah mengerjakan PR, ya, saya belum mengerjakan. Berarti di sini artinya belum. Lam di sini bukan tidak. Kalau saya tidak mengerjakan PR kan kurang tepat. Saya belum mengerjakan PR. Mudarris mengatakan 5 lam taktub ya bunayya. 5 dari kata limadza ya. Limadza lam taktub, itu artinya sama. Limadza lam taktub, ini domir anta, berarti 5 lam taktub. Kalau lam aktub domir ana, lam taktub domir anta.
kenapa engkau belum menulis wahai anakku? Ya bunayya itu panggilan kesayangan bermurid ya. Wahai ananda biasanya. Ali menjawab li'annani lam afhamid darsa. Nah dia ya. Li'annani lam afham ad-darsa. Jadi lam afham mimnya sukun. Alif ini juga harokatnya apa? Harokatnya sukun walaupun enggak ditulisnya. Sukun ketemu sukun enggak bisa kebaca, akhirnya mim sukun ini diganti dengan kasroh. Iltiqa sakinain namanya. Kenapa enggak dengan fathah? Ya karena aturannya seperti itu ya. Li'annani lam afhamid darsa, karena kasroh adalah lafaz yang paling ringan, untuk diucapkan. Baik, mudarris malladzi lam tafhamhu fid darsi, apa yang lam tafham. Nah, ini dia. Ya, lam tafham. Lam masukkan dhamir anta, tafham sukun berarti tambahkan dhamir hu, lam tafhamhu. Kembalinya ke ma ya. Apa yang belum kamu pahami darinya, dari pelajaran itu maksudnya. Ya. Lam afham al-farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Ali menjawab, ini lagi lam ya. Nah, aku belum paham al-farq. Al-farq artinya beda ya, perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat panjang tuh. Bukan hanya satu kata, banyak kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, ismiyah atau fi'liyah. Dan si Ali ini belum paham perbedaan antara keduanya. Abbas mengatakan kasirun minat tullabi lam yafhamu hadza. Biasanya para santri itu punya begini ya, kurang baik seperti ini. Kalau memang belum paham ditanyakan ketika pelajaran. Sudah berhari-hari baru ditanyakan, akhirnya pelajarannya nggak jalan-jalan nanti. Baik. Kasirun banyak dari para santri lam yafhamu hadza, lam masukkan dhamir hum jadinya lam yafhamu. Baik. Kemudian Husain sa'altu akhawati allai yadrusna fil madrasati tsanawiyah an hadza wa lam ya'rifna. Aku telah bertanya kepada akhawati, kepada saudari-saudariku yang belajar di madrasah tsanawiyah. Nah, dia berarti berada di SMP ini. Dia tanya ke SD atau SMP ya. Dia tanya ke kakak kelasnya gitu. Walam ya'rifna, dan mereka enggak tahu juga. Ya, berarti lam kalau masuk ke dhamir hunna jadinya tetap lam ya'rifna. Karena lam kalau masuk ke dhamir hunna dia mabni ya, dhamir hunna mabni. Al-Mudarris mengatakan sa'ashrahu lakum hadzal darsa marratan ukhra al-an. Saya akan jelaskan kepada kalian, saya akan syarah kepada kalian pelajaran ini marratan ukhra, sekali lagi. Marrahnya kali ya. Kalau dua kali berarti marrataini. Tiga kali salatu marrat, arba'u marrat, 4 kali dan seterusnya. Jadi kalau marratan ukhra ya, kali lain. Nah, kali lain maksudnya sekali lagi. Saya akan jelaskan kepada kalian pelajaran ini sekali lagi sekarang. Isma'u, dengarkan. Al-jumlatul ismiyah hiyal jumlatul lati awwaluha ismun. Ini pengertian dari jumlah ismiyah adalah jumlah yang awalnya adalah berbentuk kata benda. Kalau diawali dengan kata benda maka namanya ismiyah, diawali dengan kata kerja maka namanya fi'liyah. Contohnya nahwu artinya contoh ya. Nahwu artinya misal, contoh. As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Mobil kata kerja apa kata benda? Kata benda, isim ya. Sayyaratu isim, bukan fi'il. Maka kalimat ini dinamakan jumlah ya, sayyaratu jamilah ini kan namanya jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Hamidun maridun, Hamid sakit, Hamid isim, berarti ini jumlah ismiyah. Aminatu mujtahidatun, Aminah isim, berarti ini jumlah ismiyah. Jadi lihat kata pertama saja. Fakullu jumlatin min hadhil jumali awwaluha ismun. Maka semua kalimat tadi awalnya adalah isim. Sayyarah, Hamid, Aminah itu isim semua. Wa huwal mubtada. Nah, kata yang pertama inilah yang dinamakan mubtada. Ya, kata pertama dalam jumlah ismiyah itu dinamakan mubtada. Jadi mubtada itu hanya ada di jumlah ismiyah. Kalau jaa Muhammadun,
Nggak boleh kita mengatakan jaa itu mubtada. Jadi mubtada itu hanya berbentuk kata benda saja. Jadi bagian yang pertama namanya mubtada, as-sayyaratu hamidun aminah, itu namanya mubtada. Wal juz'u tsani, bagian yang kedua yaitu maridun, mujtahidatun, jamilatun wa al-khabar, itu namanya khabar. Juz'u artinya bagian. Al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Mubtada dan khabar itu dihukumi marfu', ya. Dia di antara marfu'an. Jadi ada kata-kata nanti kalau ditanya mubtada itu marfu, mansub atau majrur, kita katakan marfu, pasti marfu mubtada. Begitu juga khabar, nggak ada istilahnya mubtadaun mansubun, nggak ada. Atau khabarun mansub, nggak ada. Atau khabar majrur, kan? Mubtada itu pasti marfu. Afahimtum, apakah kalian telah paham? Afahimtum, apakah kalian telah paham? Nah, para santri mengatakan na'am fahimnahu jayidan, na'am kami paham dengan baik. Ana lamma afham. Nah, di sini kok afham sukun. Nah, ternyata lam itu ada saudaranya yang lain, namanya lamma. Lamma ini hanya bisa diterjemahkan menjadi belum. Ya. Ana lamma afham, saya belum paham. Nanti dia sama dengan lam, ya. Amalannya sama dengan lam. Lam itu mensukunkan. Lam afham, lamma afham, sama dia. Hanya saja kalau lam itu boleh artinya belum atau tidak. Tapi kalau lamma itu artinya hanya belum saja. Nggak boleh diartikan tidak. Di anna lamma afham artinya saya belum paham. Qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'an. Ya, engkau mengatakan bahwasanya mubtada dan khabar itu marfu. Fama makna al-marfu? Apa yang dimaksud dengan marfu? Mudarris menjawab, al-marfu'u huwa al-ismu alladhi fi akhirihi dhammatun. Yaitu suatu kata benda yang di akhirnya adalah ada dhammah, ya, dhammah dia. Al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu, ini namanya marfu. Itu kalau bendanya hanya satu, ya. Al-mudarris artinya satu guru, al-kitab satu kitab, al-bab satu pintu. Tapi kalau dua guru, dua pintu, dua kitab, maka nggak boleh pakai dhammah lagi. Tapi hukum asalnya dia adalah dengan dhammah. Ya, itu pengertian dari marfu. Abbas mengatakan al-an fahimtu, sekarang saya paham. Mudarris melanjutkan sekarang jumlah fi'liyah. Ammal jumlatul fi'liyatu. Adapun jumlah fi'liyah, amma itu artinya adapun. Dan dia harus menggunakan fa nanti. Ya. Ammal jumlatul fi'liyatu fa. Ya, sama seperti katakan amma ba'du fa inna. Enggak boleh amma ba'du inna asdaqal hadits, enggak boleh. Fa inna asdaqal hadits. Ya, dia punya hakus sodaroh, harus dikedepankan amma itu. Baik. Baik. Jadi dakhala kalau jumlah fi'liyah pengertiannya adalah jumlatul lati awwaluha fi'lun. Lawan dari jumlah ismiyah berarti. Contohnya dakhala al-mudarrisu, dakhala fi'il madhi. Qala al-mudiru, qala fi'il madhi juga. Yaktubut thalibu, yaktubu juga fi'il mudhari. Jadi kalau ada satu kalimat diawali oleh kata kerja, entah kata kerjanya itu madhi, mudhari atau amr, maka dia dinamakan jumlah fi'liyah. Fi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatan. Maka setiap kalimat dari kalimat-kalimat tadi terdiri dari dua kata. Ya, dakhala. Ini dua kata pertama, mudarrisu kata kedua, qala kata pertama, mudarris kata kedua, dan seterusnya. Al kalimatul ula, kata yang pertama dakhala, itu namanya fi'il. Wal kalimatus tsaniyah itu isim. Nah, mungkin fi'il setelahnya fi'il, ya, pasti dakhala, setelahnya pasti isim. Dakhala al mudarrisu. Enggak mungkin dakhala kharaja. Harus ada pemisahnya, dakhala wa kharaja. Baru seperti itu boleh. Jadi kata pertama fi'il dan kata kedua isim. Wa hadzal ismu alladhi yati ba'dal fi'li ismuhul fa'il. Ya. Dan isim yang datang setelah fi'il itu namanya fa'il. Dakhala al mudarrisu. Nah, dakhala fi'il, al mudarrisu fa'il. Dari kata dakhala tadi, al fa'ilu marfu'un, dan ini kaidahnya kita pelajari ini, ya. Bahwasanya fa'il itu pasti marfu. Ya, ada istilahnya fa'il mansub.
Berarti marfu kita tahu ada tadi mubtada khabar, sekarang ada fa'il. Baik. Mubtada khabar itu di jumlah ismiyah dan fa'il itu di jumlah fi'liyah. Ya, jadi enggak ada istilahnya mubtada khabar dalam jumlah fi'liyah. Dakhala mubtada mudarrisul khabar enggak. Jelas ya? Baik. Natullah mengatakan na'am fahimna walhamdulillahi. Na'am, kami telah paham alhamdulillah. Nabi mengatakan ya ustadu qulta qabla yaumain innal kalimata satu aksamin mahya ana nasituha. Ali mengatakan engkau berkata qabla yaumain 2 hari yang lalu. Yaumaini musanna dari kata yaumun. Yaumun kenapa enggak yaumaini yaumani? Nah, karena di sini sebagai mudhofun ilaih dan mudhofun ilaih itu majrur dan isim musanna itu majrur dengan ya. Berarti yaumaini. Mana mudhofnya? Ini dia. Nah, qabla mudhof, yaumain mudhofun ilaih. Majrur dengan ya. Engkau mengatakan 2 hari yang lalu bahwasanya kata itu ada 3 macam. Mahia, apa itu? Iya, di sini kembalinya ke al-kalimah. Ana nasituha, saya telah lupa. Ya, lupa tentangnya. Nasituha itu fi'il madhi ya dari kata nasiya. Ya, kata asalnya adalah nasia, tapi kalau masukkan domir ta itu jadinya nasitu, nasita, nasiti, nasitum. Ya, itu ya. Jadi sukun ya. Baik. Dan mudaris mengatakan man ya'rifu hada. Ada santri yang tahu enggak? Nah, jawaban dari pertanyaan Ali tadi. Hasyim menjawab, ana, saya tahu Ustaz. Aqsamul kalimati. Pembagian kata itu ada 3, al-ism wal fi'lu wal harf. Mudaris bertanya lagi, hati misalan likulli wahidin minha ya Amr. Hati artinya berikanlah, ini namanya isim fi'il ya. Hati artinya berikanlah, datangkanlah contoh untuk masing-masing satu saja. Nah, dari 3 bagian tadi, isim contohnya 1, fi'il contohnya 1, huruf contohnya 1. Nah, tapi Amr di sini mendatangkan banyak contoh di sini. Amr mengatakan al-ismu nahu. Al-isim contohnya kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun. Ini contoh isim. Wal fi'lu nahu kharaja sajada yajlisu yaghsilu uktub iqra. Wal harfu nahu fi ila min wa ni'ma. Ini bukan na'am ya. Ni'ma wala lan lam sin kama fi sa'akulu sin di dalam yang artinya akan ya. Sudah kita pelajari. Pak Nima belum sepertinya. Nima artinya fi'il madah namanya. Ya. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Baik. Kemudian mudaris mengatakan ahsanta ya Amr. Ya, bagus sekali wahai Amr. Istarihu qalilan. Istarih artinya fi'il amr dari kata istaroha yastarihu. Fi'il amrnya istarih. Kalau satu orang kita katakan istarih. Kalau banyak orang kita katakan istarihu. Ada iya-nya lagi muncul. Ya, iya-nya tadi dihapus di dhamir anta. Kalau di dhamir antum muncul lagi dia istarihu. Artinya istirahat, istirahat. Ya. Istirahat yastarihu masdarnya istirahatan. Istarihu qalilan, istirahat sebentar. Nabda'ud darsal jadid fil hissatil qadimah. Kita akan mulai pelajaran baru di pelajaran yang akan datang setelah ini, maksudnya setelah kalian istirahat. Al-qadimah artinya akan datang. Al-mustaqbalah. Al-hissah artinya jam pelajaran. Jadi 1 kali 45 menit. Ya, itu dinamakan hissah. Ya, jadi kan biasanya 1 pelajaran 45 menit. Ya, 1 kali 45 menit itu namanya 1 hissah. 2 kali 45 menit ya berarti 2 hissah. Dan Hashim, araja al-mudiru min Makkah ya ustadu. Apakah mudir telah kembali dari Makkah wa ustad? Dari mengatakan lamma. Lama yarji, ya, roja yarji lama, tapi dicukupkan dengan lama saja itu boleh. Lama artinya belum. Nah, jadi lengkapnya ini adalah lama
yarji. Boleh nggak lamma roja'a? Nggak boleh, karena lamma itu harus masuk ke fi'il mudhari. Kok harus masuk ke fi'il mudhari? Kenapa? Ya karena lamma artinya belum. Nah, sedangkan fi'il madi artinya sudah, nggak nyambung. Lamma zahaba, lamma artinya belum, zahaba telah pergi, belum telah pergi, kan nggak nyambung. Nah, jadi lam itu hanya masuk ke fi'il mudhari saja, perbuatan yang belum terjadi. Lamma sayarji'u ba'da yaumaini, dia akan kembali setelah 2 hari insyaallah. Ba'da khamsi daqaiq, narasinya setelah 5 menit kemudian mereka istirahat. Guru mengatakan ana bada'ud darsal jadida. Nah, apakah kita bisa mulai pelajaran yang baru? Ya, udah boleh lanjut nggak nih? Gitu. Jadi nanya kesiapan santrinya. Atulah mengatakan mahlan ya ustadzu. Mahlan artinya ya. Mahlan artinya pelan-pelan. Jadi kalau ada anak-anak lari-lari kita katakan mahlan ya bunayya. Mahlan ya akhi. Nah, mahlan artinya apa? Pelan-pelan atau tamahal. Ya, ini fi'il masdar bermakna isim ya bimana fi'il amr. Ya, apa itu masdar bermakna fi'il amr? Insyaallah akan ada pembahasannya tersendiri. Baik. Nah, sekarang pahami saja artinya mahlan artinya pelan-pelan. Mahlan ya Ustaz, pelan Ustaz. Wait minute ya. Lamma naktub, ya, kami belum menulis maka katabta ala sabura. Apa yang telah kau tulis di papan. Jadi kami mau tulis dulu belum selesai. Atau makutibat ala sabura boleh. Baca maka katabta atau makutibat, tapi kita belum belajar mabni lil majhul ya. Berarti maka katabta. Baik, itu hewarnya. Kita masuk ke tamrin. Itu masih bisa. Ajib anil as'ilatil atiyah. Aina dhahaba Harun wa asdiqa'uhu? Ya, kemana Harun dan teman-temannya pergi? Ya, dhahaba ilal mafari, pergi ke bandara. 5 lam. Nah, ini baca lam nanti ya. Enggak mungkin lam di awal, pasti ini bacanya 5. Nanti kata 5 ada. 5 lam yaktub Aliyun al-wajibat. Kenapa Ali belum mengerjakan PR? Ya, kenapa? Karena dia belum paham. Maka li'annahu lam yafham, sukunnya lam yafham. Apa yang belum dia pahami? Pelajaran ad-darsa. Karena dia belum paham pelajaran. Mal ladzi lam yafhamhu Aliyun. Apa yang belum dipahami oleh Ali, yaitu al-farqa baina jumlah al-ismiyah wal fi'liyah. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu yang belum dipahami sama Ali. Nomor 4, asyarahal mudarrisu darsa ukhra. Apakah guru menjelaskan pelajaran itu sekali lagi? Naam. Ya, syarahahu marratan ukhra. Naam, guru menjelaskan pelajaran itu sekali lagi. Baik. Ta'ammal ma yali, perhatikan ya. Latihan yang kedua, ta'ammal ma yali yadhhabu. Ini asal katanya. Huwa yadhhabu, dhahaba yadhhabu. Kalau kemasukan lam, jadinya lam yadhhab. Ya, lam yadhhab tadinya dhammah berubah menjadi sukun. Makanya lam ini dinamakan lam al-jazimah. Ya, lam al-jazimah namanya. Kemudian isim yang berubah harokat menjadi sukun ini dinamakan isim majzum. Ya, ismun majzum. Jazimah itu faktor yang merubah harokat, yadhhab itu yang terkena pengaruh, yaitu berubah menjadi sukun. Lam yadhhab, isim majzum namanya, majzum bi lam. Adapun dari segi makna, lam yadhhab itu artinya sama dengan ma dhahaba, tidak pergi. Jadi lam itu bisa diartikan belum atau tidak tadi ya. Baik. Contohnya lihat, lam azhab ila suqi al-yauma. Aku tidak pergi ke pasar pada hari ini. Boleh juga kita mengatakan aku belum pergi ke pasar hari ini.
Berarti ada kemungkinan dia akan pergi. Ya, ada kemungkinan dia akan pergi pada hari ini. Nomor 2, lam nal'ab qaratas sallati amsi. Ya, kami tidak main bola basket ya, qaratas salah artinya bola basket. Salah itu keranjang artinya, qurah artinya bola keranjang, bola basket maksudnya. Kami tidak main bola basket kemarin. Ya, berarti di sini artinya tidak. Karena udah lewat perbuatannya amsi gitu ya. Kalau lam yang pertama tadi boleh artinya tidak, artinya belum, tergantung konteks kalimatnya. Kami belum pergi ke pasar hari ini, atau kami tidak pergi ke pasar hari ini, boleh dari gunakan kata lam. Atau anda katakan mazhab sama maknanya. Tapi kalau gunakan lam yang nomor 2 ini, lam di sini tidak, karena perbuatannya amsi ya. Tapi kenapa pakai fi'il mudhari? Ya karena lam itu yang memaksa harus ada fi'il mudhari dia. Nah, maka kita tambahkan kata amsi untuk menunjukkan fi'il mudhari ini belum terjadi. Ya, maka artinya tidak, bukan belum. Lam nal'ab qaratas sallati amsi. Baik, nomor 3, lam nafham hadzal darsa jayyidan. Kami belum paham pelajaran ini dengan baik. Nah, di sini belum paham atau tidak paham, boleh. Ya, lebih tepatnya belum paham. Jadi insyaallah akan paham. Baik. Nomor 4, aradtu an azurokal barihata walakin abi lam yasmah li bil khuruji lailan. Saya ingin mengunjungimu tadi malam, akan tapi bapak saya tidak mengizinkan saya keluar malam-malam. Nah, lam yasmah di sini ya, artinya tidak mengizinkan karena perbuatannya sudah terjadi, yaitu di barihah. Ya, keinginannya sudah terjadi, ya, tapi kunjungannya belum terjadi. Waktunya sudah lewat, itu maksudnya. Baik, nomor 5, lam akul syai'an mundu yaumin. Aku belum makan sesuatu apapun sejak 2 hari yang lalu. Akul dari kata akala yakulu, ana akulu ya. Akulu jadinya dijadikan satu dengan mad, akul jadinya. Baik, nomor 6, alam tasma'il azana ya Harun? Bala sami'tu. Apakah kamu tidak mendengar azan wahai Harun? Jadi kalau alam itu boleh dijawab dengan bala, sebagaimana alaisa kadzalik boleh dijawab dengan bala, atau ala ya. Ala dengan alam artinya sama, boleh kita jawab dengan bala. Alam, apakah engkau tidak mendengar azan wahai Harun? Gitu ya. Kemudian lam nadrus al-lughata al-arabiyyata fi baladina. Kami belum pernah belajar bahasa Arab di negeri kami, atau kami tidak pernah belajar bahasa Arab di negeri kami. Itu mananya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Nomor 8, lam yaftahil baqalu dukanahu al-yawma. Al-baqal artinya pedagang, tajir, tidak membuka tokonya pada hari ini, atau kita katakan pedagang belum membuka tokonya hari ini. Nomor 9, lam ashrabil qahwata ba'da salatil fajril yawma. Aku belum minum kopi setelah salat fajar, setelah salat subuh pada hari ini. Berarti belum, ini lebih tepat dengan tidak ya, karena ba'da salatil fajar sudah lewat berarti perbuatan waktunya. Ya, artinya belum di sini. Nah, atau tidak ya. Kalau perbuatan yang sudah terjadi berarti tidak. Aku tidak minum kopi setelah salat fajar hari ini. Gitu ya. Kemudian nomor 10, ghasaltul manadila walam agsil qumsana. Aku telah mencuci sapu tangan akan tapi belum mencuci baju-baju. Manadil jamak dari mindil ya. Lam agsil ya, belum atau tidak. Baik. Kemudian ajib an al-salam bin nafi musta'min lam. Jawab pertanyaan berikut dengan kalimat negatif menggunakan kata lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika wallahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.